semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Nusamara. Saya dari mahasiswa Prodi PGSD dengan NIM 202548118. Di sini saya akan menyampaikan sebuah orasi tentang kerusakan hutan yang terjadi di Kota Masohi. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bertanggung jawab bersama hari ini untuk kita berhimpun bukan semata-mata untuk bersuara, melainkan untuk membangkitkan hati nurani sebagai manusia, sebagai warga Kota Masohi, dan sebagai umat Tuhan kita berkumpul karena kita peduli terhadap nasib alam di kota kita tercinta. Terhadap hutan, tanah, air, dan kehidupan semua ciptaan yang bergantung padanya, penebangan hutan yang tidak terkendali, konversi lahan hijau menjadi lahan kritis atau perkebunan, serta kurangnya penghargaan terhadap alam menyebabkan menurunnya kualitas tanah dan air, meningkatkan resikonya bencana yaitu banjir, longsor, dan abrasi. Hilangnya habitat bagi flora dan fauna, berkurangnya sumber daya alam bagi masyarakat lokal yang selama ini hidup berdampingan dengan alam. Dan secara lebih luas, memperarah krisis ekologi dan iklim yang sudah menjadi tantangan global. Bahkan di Masohi, kita sudah menyaksikan bagaimana upaya konservasi dan rehabilitasi menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekedar wacana. Saudara-saudari, jika kita diam saja, jika kita tidak membiarkan alam semakin rusak, maka kita bisa merampas masa depan dari anak cucu kita. Pandangan Kristen untuk merawat ciptaan, yaitu sebagai orang beriman, pandangan Kristen memberikan kita prinsip kuat dalam memandang alam, yaitu dalam kitab Kejadian 2 ayat 15 tertulis bahwa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharaan bumi. Amanat ini menunjukkan bahwa kita bukan sekedar pemanfaat alam. Kita adalah pengurus dan penjagaan alam ciptaan Tuhan. Yaitu yang kedua, Mazmur 24 ayat 1 menegaskan bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya. Dunia yang diam di dalamnya, artinya alam bukan milik kita, melainkan milik Tuhan. Kita hanya dipercaya untuk menjaga, bukan untuk menghancurkan. Jika kita merusak lingkungan, merusak hutan, jika kita bukan hanya melakukan kesalahan ekologis, kita telah mengkhianati tanggung jawab rohani dan moral kita sebagai umat Tuhan. Oleh karena itu, merawat hutan, melindungi alam, dan menjaga lingkungan hidup bukanlah pilihan. Itu adalah tugas ibadah kita. Wujud nyata syukur dan tanggung jawab kita terhadap Sang Pencipta. Saudara-saudari sekalian, marilah kita sadari bahwa krisis ekologi di Masohi bukan sekedar isu lingkungan, tetapi juga isu kemanusiaan dan spiritual. Marilah kita mendorong pemerintahan lokal, tokoh adat, pembuka agama, masyarakat sipil, dan seluruh warga untuk turun tangan, bukan cuma lewat kata tetapi lewat tindakan nyata. Rehabilitasi lahan kritis, penghijauan, pelestarian hutan, penegakan hukum agar penebangan liar dihentikan. Mari kita tanamkan di hati memelihara alam adalah bagian dari iman kita kepada Tuhan, sebuah panggilan hidup sebagai penjaga ciptaan. Mari kita terlibat aktif dalam pendidikan lingkungan, mengajak generasi muda, anak-anak, dan masyarakat agar peduli, bertanggung jawab, dan cinta alam. Dan mari kita jalankan solidaritas antara warga, komunitas adat, gereja, dan pemerintah untuk menjaga hutan dan bumi kita tercinta agar tidak punah atau rusak. Saudara-saudari, jika Masohi hilang, bukan hanya pohon dan satwa yang lenyap, kehidupan kita pun terancam. Tapi jika kita bersatu, jika kita melangkah bersama dalam iman dan tanggung jawab, kita bisa menjadi tangan Tuhan untuk melindungi bumi ini.